Shalom teman muda dan Stariut IHK Kota dimanapun berada. Nice to meet you again guys, and today I want to share a short message for you guys with the theme Change Your Life, atau Indonesianya ubah hidupmu. Oke, let's start it. Kita buka di Roma 12 yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Haleluya. Dan kalau kita ambil benang merahnya, boleh dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Oke. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan serupa Allah, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Karena itu manusia adalah pribadi yang dinamis dalam berpikir dan tindakan. Ya, 3 hal yang mempengaruhi dinamika kehidupan seseorang itu ialah dunia, penguasa kerajaan, dan Allah melalui firman dan Roh Kudus. Oke. Nah, di dalam Roma 12:2 tadi memberi petunjuk untuk kita dapat memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, adalah memulai perubahan itu dan dari pikiran, akal budi, ya. Secara tindakan kita itu entah baik ataupun jahat merupakan cerminan dari pikiran kita sendiri. That's why Rasul Paulus memberi perintah untuk mengalami perubahan harus dimulai dari pikiran kita. Sasaran perubahan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah hidup serupa dengan Kristus, sesuai dengan Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ditandai pola hidup yang dipenuhi buah roh tentunya, sebagaimana tertulis di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh itu apa? Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang paling terpenting penguasaan diri. Oke. Allah lebih menghargai perubahan hidup seseorang daripada prestasi hidup loh, teman-teman. Banyak orang hidup dengan prestasi gemilang, harta banyak, jabatan tinggi, tetapi jika tidak disertai dengan perubahan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, maka semuanya sia-sia. Teman-teman boleh memiliki rumah mewah, mobil mewah, harta berlimpah, dan berbagai macam-macam prestasi tentunya. Tetapi jika tidak disertai dengan perubahan karakter, sebagaimana karakter Kristus, semua itu adalah kesia-siaan. Nah, di era zaman sekarang ini, teman-teman muda, ya, manusia atau kita ini cenderung berharap meraih semua itu secara instan. Dan banyak orang yang berhasil meraihnya, dan hal itu sah, ya, itu hal sah, sepanjang tidak melanggar koridor firman Tuhan tentunya. Tetapi perubahan karakter menuju karakter Kristus yang menghasilkan buah tidak bersifat instan. Jadi membutuhkan keputusan, tindakan nyata, dan komitmen. Rasul Paulus menyebutnya dengan perubahan yang dimulai dengan pikiran. Jadi kata lain, Paulus hendak mengajarkan kepada kita bahwa perubahan itu dimulai dari keputusan dengan pertimbangan akal yang diikuti dengan tindakan nyata. Jadi untuk mengalami perubahan, maka yang pertama itu adalah pikiran kita harus mengalami transform, mengalami perubahan. Itu dulu yang terlebih dahulu, ya. Dengan kata lain, pikiran kita ini harus diisi dengan pikiran-pikiran Kristus dulu. No matter what, tak peduli apapun itu bagaimana kelamnya masa lalu kita,
saat kita mengambil keputusan itu untuk mengikuti Kristus, yang Allah inginkan adalah adanya perubahan hidup yang dimulai dari apa? Dari pikiran kita. Kalau kita kembali merujuk pada kisah kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa, maka dapat kita simpulkan bahwa saat itu dimulai dari apa, teman-teman? Dimulai dari pikiran. Dimulai dari pikiran. Karena itu perubahan juga harus dimulai dari pikiran. Dosa selalu dimulai dari pikiran. Karena itu tidak ada dosa yang tidak disengaja. Sebab dosa dalam pikiran berbuahkan tindakan berdosa. Oleh sebab itu, isilah pikiran kita ini dengan firman Tuhan, guys. Sehingga dengan demikian hidup kita dapat diubah serupa dengan Kristus, yang mana menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, loyalty, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebab Allah menghargai hidup yang berubah ketimbang segudang prestasi tanpa disertai perubahan hidup. Ya, oke guys, that's the short message today. Kiranya firman yang sedikit ini dapat membawa teman-teman muda dan Star Youth khususnya dapat memahami dan mengalami transformasi di tahun 2002 ini. Oke, dan maju terus dalam Tuhan. God bless you all.